Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo para sahabat yang senantiasa setia di channel saya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Selamat berjumpa lagi dengan saya Dadang Wahyudin. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi video pembelajaran yang membahas tentang materi, yaitu tentang soal penalaran analitis bagian 1 ya. Insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya akan saya sampaikan soal penalaran analitis pada bagian yang kedua. Silakan para sahabat simak video pembelajaran ini sampai tuntas ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi para sahabat yang sebentar lagi akan mengikuti seleksi CPNS ya. Saya ikut mendoakan semoga sukses dan hasil dalam meraih cita-citanya. Mari kita mulai. Apakah Anda masih bingung dalam menyelesaikan soal penalaran analitis? Ini solusinya. Simak video ini sampai tuntas. Mudah-mudahan dapat meringankan kesulitan Anda. Tip mengerjakan soal penalaran analitis. Yang pertama, para sahabat silakan baca pernyataan dengan seksama ya, teliti ya. Analisis setiap informasi yang ada pada soal. Yang kedua, untuk memudahkan mengerjakan, jabarkan informasi dalam bentuk gambar, bisa lingkaran, bisa bentuk persegi atau persegi panjang, atau tanda panah, atau tabel, atau urutan informasi seperti pada contoh soal. Nah, yang ketiga, ingat para sahabat, jika soal yang dikerjakan dirasa sangat sulit, lewati saja dan jangan terlalu penasaran untuk memecahkan soal. Ingat, waktu sangat berharga ya para sahabat. Baik, sekarang kita lihat pada soal nomor 1. Rudi, Susi, Tuti, Udin, Vita adalah 5 siswa yang telah menempuh ujian nasional. Berikut ini adalah hasil ujian kelima siswa. 1. Nilai Rudi lebih tinggi dari nilai Susi. Nilai Tuti tertinggi. Nilai Tuti ini paling tertinggi. Kalau tertinggi nanti kita posisikan, kita buat gambarnya. Nanti berada di atas ya, kita sepakati. Nanti yang nilai yang terendah berada di bawah. Nilai Udin lebih tinggi dari nilai Rudi. Nilai Vita lebih rendah dari nilai Rudi, tetapi lebih tinggi dari nilai Susi. Dari pernyataan-pernyataan di atas, urutan dari nilai yang terendah ialah, nah kita coba kita analisis ya. Kita sepakati bahwa nanti yang nilai tertinggi berada di atas. Kita lihat di sini ada pernyataan nilai Tuti tertinggi. Kita awalkan, lebih utama nih. Kita posisikan di sini nilai Tuti tertinggi. Kemudian yang kedua, nilai Udin lebih tinggi dari nilai Rudi. Ada lagi nilai Vita lebih rendah dari nilai Rudi. Nah, di sini kita ambil pernyataan yang ketiga, nilai Udin lebih tinggi dari nilai Rudi. Kita posisikan di bawah Tuti ya. Sini. Kemudian yang berikutnya, kita ingat ini. Nilai Udin itu lebih tinggi dari Rudi. Berarti Rudi berada di bawah Udin ya. Berikutnya, nilai Rudi lebih tinggi dari nilai Susi. Nah, nilai Rudi itu lebih tinggi dari nilai Susi, berarti nilai Susi berada di bawah sini, di bawah Rudi ya. Nah, di sini Susi berada di bawah. Nah, sekarang lihat nomor 4. Pernyataan 4, nilai Vita lebih rendah dari nilai Rudi di sini ya.
tetapi lebih tinggi dari nilai Susi. Makanya di sini diberi jarak ya. Nilai Vita itu lebih rendah dari nilai Rudi di sini, tetapi nilai Vita itu lebih tinggi dari nilai Susi. Berarti di sini posisinya Vita itu. Ya, nah, ini kita buat gambar-gambar untuk menyelesaikan soal analisis seperti ini ya. Kita buat coretan-coretan atau lingkaran atau kotak-kotak seperti ini bisa saja ya. Terus kalau yang di atas berarti yang tertinggi, ini yang terendah. Jadi urutan dari nilai yang terendah berarti dari sini ya. Nah, dari Susi terus sampai Tuti. Kira-kira mana ini? Susi, Vita, Rudi. Nah, Susi, Vita, Rudi. Nah, di sini ada dua, Susi, Vita, tapi Udin. Nah, harusnya Susi, Vita, Rudi, berarti di C ya. Di D ya. Nah, kemudian Udin dan Tuti. Berarti jawabannya adalah D. Demikian para sahabat, menyelesaikan soal nomor pertama. Sekarang soal nomor 2. Grup band klasik sedang melakukan tur musik untuk mempromosikan album terbarunya. Ada 5 kota besar yang harus mereka kunjungi. Ingat nih, ada 5 kota besar yang harus mereka kunjungi. Karena kegiatan mereka sangat banyak, maka jadwal tur musik mereka diatur sedemikian rupa sehingga kota Denpasar harus dikunjungi setelah kota-kota Surabaya dan Semarang. Kota Denpasar harus dikunjungi setelah, nah ini ada kata-kata setelah Surabaya dan Semarang. Kita buat gambarnya di sini. Nah, lihat di sini. Kota Denpasar harus dikunjungi setelah kota Surabaya dan Semarang. Jadi kota Surabaya dan Semarang posisinya berada di belakang Denpasar di sini. Surabaya dulu, Semarang dulu, baru Denpasar. Kemudian yang kedua, tur musik kota Bandung harus dilakukan persis setelah tur musik. Nah, kalau ke Bandung itu setelah tur musik di Surabaya dan sebelum kota Semarang. Nah, ini posisinya di mana ini? Tur musik kota Bandung dilakukan persis setelah tur di Surabaya dan sebelum di kota Semarang. Posisinya di mana ini? Ya di sini berarti. Kita buat sketsa seperti ini, buat gambar, coretan ya, posisikan, nah, seperti itu. Yang ketiga, nah lihat ini, tur musik di Jakarta harus dilakukan sebelum tur musik di Denpasar. Berarti di mana nih? Jadi tur musik di Jakarta harus dilakukan sebelum tur musik di Denpasar. Berarti di sini, sebelum Denpasar ya. Urutan jadwal tur musik kelima kota itu adalah, nah berarti di sini kita bisa lihat tuh. Jadi urutan jadwal tur musik kelima kota adalah Surabaya, Bandung, Semarang, Jakarta, dan Denpasar. Mana nih kira-kira jawabannya? Ada pada pilihan mana ini? Ah ya, jawaban E ya, Surabaya, Bandung, Semarang, Jakarta, dan Denpasar. Sangat mudah ya, ini menyelesaikan soal penalaran analitis seperti ini. Kita buat gambar-gambar seperti ini, kita posisikan, maka terjawablah soal yang ini. Semangat ya para sahabat, kita lanjut pada soal nomor 3. Nah ini soalnya pernyataannya panjang seperti sebuah cerita, kita analisis ya. Kita baca seksama. Hasil survei di Jakarta menunjukkan bahwa makanan Italia lebih disukai daripada makanan Thailand. Makanan Jepang, nah di sini ada kata lebih disukai. Kita buat suatu simbol dulu. Di sini kita sepakati. Biasanya di matematika ini tanda ini lebih besar ya. Nah, untuk mempermudah menyelesaikan soal ini, kita baca lebih disukai. Ini tanda seperti ini. Lebih disukai. Kita baca ulang soal ini. Hasil survei di Jakarta menunjukkan bahwa makanan Italia lebih disukai daripada makanan Thailand. Kita buat gambarnya di sini. Nah, buat ya gambarnya.
Makanan Italia itu lebih disukai daripada makanan di negeri Thailand, makanan Thailand. Kita buat gambar seperti ini. Makanan Italia lebih disukai daripada makanan Thailand. Kedua, kita lihat di sini. Makanan Jepang dan Vietnam sama-sama disukai. Kita beri tanda sama dengan nih, Vietnam dan Jepang ini sama-sama disukai. Namun makanan Italia lebih disukai daripada makanan Jepang dan Vietnam. Makanya posisinya di sini. Makanan Vietnam dan Jepang itu sama-sama disukai, tapi makanan Italia lebih disukai daripada makanan Vietnam dan Jepang, seperti itu. Ya, ini gambarnya seperti ini. Italia lebih disukai ya. Terus makanan Korea lebih disukai daripada makanan Italia. Kira-kira di mana nih posisinya? Di sini apa di sini? Nah, makanan Korea lebih disukai, berarti di sini ya. Lebih disukai daripada makanan Italia. Jadi bacanya makanan Korea lebih disukai daripada makanan Italia. Terakhir, makanan Jepang lebih disukai daripada makanan Thailand. Makanan Jepang lebih disukai daripada makanan Thailand. Berarti di sini. Makanan Jepang lebih disukai dari makanan Thailand. Gambar ini sesuai dengan pernyataan ini ya. Setelah hasil analisisnya seperti ini. Jadi urutan makanan yang paling tidak disukai hingga yang paling disukai adalah, kita lihat urutan dari makanan yang paling tidak disukai hingga paling disukai adalah, kita lihat di sini. Berarti kalau dari sini yang paling disukai dulu dari Korea, Italia, ini jawaban E. Berarti kalau di jawaban E dari mulai yang disukai dulu. Sedangkan permintaan dari soal ini urutan makanan dari yang paling tidak disukai, berarti dari sini, Thailand, Jepang, Vietnam, Italia, dan Korea. Mana ini? Ini nih B ya. Thailand, Jepang, Vietnam, Italia, Korea. Berarti pilihan jawabannya adalah pada B ya. Ya. Demikian para sahabat untuk menyelesaikan soal nomor 3. Kita masuk pada soal nomor 4. Setiap harinya di keluarganya tugas mencuci piring dan memasak dilaksanakan oleh 3 orang. Keluarganya terdiri dari 5 anggota keluarga, yaitu ayah, ibu, Mia, Rudy, dan Tania. Ayah tidak bertugas pada hari Selasa, Rabu, dan Jumat. Ibu tidak dapat bertugas pada hari Selasa dan Jumat. Mia hanya bisa bertugas pada hari Rabu dan Kamis. Rudy hanya mencuci dan memasak pada hari Sabtu. Tania hanya membantu pada hari Kamis dan Minggu pada minggu pertama saja. Minggu kedua dan tiganya 2, 3, dan 4-nya tidak. Kan 1 bulannya ada 4 minggu ya. Anggota keluarga yang bertugas mencuci piring dan memasak pada hari Kamis adalah, ini soalnya pernyataannya panjang sekali ya. Tapi tenang para sahabat. Coba kita buat sebuah tabel di sini. Di sini ada 5 orang ya. Ayah, ibu, Mia, Rudy, dan Tania. Kemudian jadwal tugas mencuci piring dan memasak dari mulai Senin sampai Minggu adanya. Kita buat seperti ini. Ya. Seperti ini untuk mempermudah ya. Kita lihat pernyataan pertama. Ayah tidak bertugas pada hari Selasa, Rabu, Jumat. Berarti ayah itu selain hari Selasa, Rabu, dan Jumat, berarti hari Senin, hari Kamis, hari Sabtu, hari Minggu, ayah itu bertugas mencuci piring dan memasak. Berarti Selasa, Rabu, Jumatnya tidak, makanya kosong di sini. Ibu tidak dapat bertugas pada hari Selasa dan Jumat. Jadi tegaskan lagi ya. Sekali lagi, ibu tidak dapat bertugas pada hari Selasa dan Jumat. Maka di sini kita lihat hari Selasa kosong,
Kemudian Jumat kosong, ibu itu berarti hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu. Seperti itu ya. Kemudian Mia hanya bertugas pada hari Rabu dan Kamis. Di sini Mia, ini kita checklist hanya Rabu dan Kamis, hari yang lain tidak. Kemudian Rudi hanya mencuci dan memasak pada hari Sabtu saja. Ini Rudi hari Sabtu saja di sini. Tuh ya, kita checklist. Nah, kemudian Tania itu hanya membantu ya, membantu saja pada hari Kamis dan Minggu pada minggu pertama. Hari Kamis dan Minggu, tapi pada minggu pertama, minggu kedua, 3 dan 4-nya tidak. Pertanyaannya, anggota keluarga yang bertugas mencuci piring dan memasak pada hari Kamis, ini hari Kamis nih. Berarti ayah, ya kan? Ayah, ibu, dan Mia. Tania tidak termasuk karena dia hanya pada minggu pertama saja dan itu pun hanya membantu. Jadi pilihan jawabannya mana? Ayah, ibu, dan Mia mana? Ya ada pada C, ayah, ibu, dan Mia. Ya, jadi membuat tabel seperti ini untuk mempermudah menyelesaikan soal analitis seperti ini ya. Sangat mudah ya para sahabat. Baik, sekarang kita masuk pada soal nomor 5 yang terakhir. Nanda lebih tua dari Nandi, Nisa lebih muda dari Andi, Andre lebih muda dari Nandi, Nanda lebih muda dari Nisa, Nandi lebih tua dari Andri, maka yang paling muda umurnya adalah, kita cari yang paling muda umurnya. Kita buat simpul tanda lebih besar, kita artikan dengan lebih tua ya. Sini lihat pernyataan pertama. Nanda lebih tua dari Nandi. Kita buat seperti ini. Nanda lebih, ini tanda lebih besar kita artikan Nanda lebih tua dari Nandi. Ya. Sekarang kita lihat di sini ada pernyataan tentang Nanda juga. Nanda itu lebih muda dari Nisa. Nanda lebih muda dari Nisa, berarti Nisa lebih tua kan? Posisinya di mana Nisa? Sini. Nisa itu lebih tua dari Nanda ya. Kan pernyataannya Nanda lebih muda dari Nisa, sama juga Nisa itu lebih tua dari Nanda. Terus berikutnya Nisa lebih muda dari Andi. Nisa itu lebih muda. Berarti Andi itu lebih tua dari Nisa. Posisinya di mana? Sini. Andi itu lebih tua dari Nisa karena Nisa itu lebih muda dari Andi. Seperti ini. Andre itu lebih muda dari Nandi. Andre itu lebih muda dari Nandi, atau sama juga Nandi itu lebih tua dari Andre. Di sini berarti posisinya. Terakhir, Nandi lebih tua dari Andre. Nandi lebih tua dari Andre. Ini. Jadi yang paling muda umurnya adalah siapa ya? Yang paling muda. Di sini berarti yang lebih tua terus, yang lebih muda adalah, maka yang paling muda umurnya adalah Andre. Seperti itu. Demikian para sahabat, beberapa penjelasan berkaitan dengan cara menyelesaikan soal penalaran analitis. Saya kira mudah-mudahan dengan penjelasan seperti ini hilang sudah kesulitan, kebingungan para sahabat dapat dalam menyelesaikan soal-soal penalaran analitis ya. Semoga bermanfaat khususnya bagi para sahabat yang sebentar lagi akan mengikuti seleksi CPNS. Saya ikut mendoakan semoga sukses dan berhasil dalam meraih cita-citanya ya. Sebelum saya akhiri pertemuan ini, sekali lagi saya mohon maaf barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian saya ini ya. Dan mari kita tutup pertemuan ini dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.